Hari bersama saya Pendeta Ang Rusli, dan hari ini saya akan melanjutkan pelajaran kita tentang Kristus Penyembuh. Dan sebelumnya kita sudah belajar bahwa kenapa kita belajar tentang Kristus Penyembuh. Yang pertama, dengan kita belajar tentang Kristus sebagai penyembuh, maka kita akan mengenal Allah seutuhnya, karena Yesus adalah penyembuh dan Dia menyatakan diri sebagai Allah yang menyembuhkan, Allah yang aktif menyembuhkan. Oleh sebab itu kita bisa berharap untuk disembuhkan. Kita boleh memiliki iman untuk disembuhkan. Dan yang kedua, kenapa kita belajar tentang Kristus sebagai penyembuh? Karena dengan kita belajar Kristus sebagai penyembuh, maka kita akan mencerminkan Yesus dalam pekerjaannya. Dan Alkitab berkata di dalam Yohanes 14 ayat 12, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Alkitab dengan tegas mengatakan, Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Nah, barang siapa percaya kepadaku dalam teks bahasa aslinya mengandung arti terus menerus percaya. Artinya orang yang percaya dengan konsisten, bukan hanya hari ini percaya, besok tidak percaya, tetapi terus menerus percaya. Kepada siapa? Kepada Yesus. Dikatakan ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, apa pekerjaan yang Yesus lakukan? Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan adalah Dia mengajar, Dia memberitakan Injil, dan Dia menyembuhkan orang yang sakit. Nah, saudara sekalian, kalau kita ingin mencerminkan Yesus dalam pekerjaannya, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus dengan apa? Tuhan pakai kita sebagai alatnya. Untuk apa? Menyembuhkan orang yang sakit. Bukankah Alkitab berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan meletakkan tangannya kepada orang yang sakit, dan orang sakit itu akan sembuh. Dan itu adalah tanda orang percaya, di mana Yesus pergi kepada Bapa. Lalu Yesus yang adalah kepala gereja mendelegasikan kuasanya, mendelegasikan pekerjaannya kepada tubuhnya, yaitu kita orang percaya. Supaya apa? Supaya kita pergi. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil, untuk mengajar, untuk menyembuhkan orang yang sakit. Artinya dimanapun kita berada, apapun profesi kita dapat melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Salah satunya adalah meletakkan tangan pada orang sakit dan menyembuhkan orang yang sakit lewat tangan kita. Yesus yang adalah kepala gereja menyalurkan kuasanya, memakai kita sebagai alatnya untuk menyembuhkan orang yang sakit. Dan ketika kita melakukannya, kita sedang mencerminkan Yesus dalam pekerjaannya, sehingga kita dapat lakukan itu. Dan saya ingin bersaksi, suatu hari ketika saya ada di dalam sebuah perusahaan, kemudian ada seorang yang datang, dia sakit, dia kesetrum listrik, dan pada saat itu saya ada di situ, dan orang itu, ketika saya melihat orang itu, hati saya digerakkan oleh belas kasihan, karena tangannya sulit untuk bergerak, sakit untuk digerakkan karena tersetrum listrik, dan dia sudah berobat kemana-mana dan belum sembuh, tidak sembuh. Lalu saya berkata kepada orang itu, saya orang Kristen, saya orang percaya, bolehkah saya mendoakan Anda? Kemudian orang itu berkata, boleh. Nah, tetapi sebelumnya izinkan saya untuk menceritakan, untuk memberitakan
bahwa Yesus adalah penyembuh. Dan kemudian saya berkata, kalau kita percaya kepada Yesus, kita bukan hanya diselamatkan, tetapi juga ketika kita percaya kepada Yesus, Yesus yang adalah Yehovah Rafa, Allah penyembuh, dan dia dapat menyembuhkan engkau. Lalu saya berkata kepada dia, oh Yesus itu penyembuh, dan engkau bisa datang kepadanya, engkau bisa berdoa kepadanya, meminta kesembuhan kepadanya. Dan akhirnya saya mendoakan sesuai dengan firman Tuhan, bahwa ketika kita meletakkan tangan pada orang sakit, maka orang sakit itu akan sembuh. Lalu setelah saya berdoa dengan doa yang sederhana, minta kepada Bapa untuk menyembuhkannya di dalam nama Yesus, lalu orang itu pulang. Tetapi sebelum orang itu pulang, saya berkata, oh malam hari ini sebelum kau tidur, kau bisa berdoa minta kepada Yesus supaya dia menyembuhkan kau. Dan beberapa hari kemudian dia balik, dan kemudian dia menceritakan satu cerita yang luar biasa sekali. Dia berkata, Bapak menyuruh saya waktu itu untuk berdoa, dan malam hari itu saya berdoa, dan ketika saya berdoa meminta untuk disembuhkan, saya mendapatkan satu mimpi. Di dalam mimpi itu saya melihat ada orang yang berpakaian putih bercahaya menghampiri saya. Lalu dia meletakkan tangannya ke tangan saya yang sakit, dan seketika itu seperti ada satu aliran yang mengalir, seperti aliran listrik yang mengalir ke tangan saya. Kemudian malam hari itu saya bisa tidur. Biasanya kalau saya tidur, saya dalam kesakitan, saya menangis. Tetapi malam hari itu saya bisa tidur dengan nyenyak. Dan saya berkata kepada orang itu, ya Yesus sudah menyembuhkan kau, sudah menjamah engkau. Kemudian saya berdoa kembali kepada orang itu, dan saya meletakkan tangan kembali kepada orang itu. Apa yang terjadi beberapa hari kemudian dia datang lagi. Saya tanya, bagaimana tanganmu? Dan dia berkata, saya sudah sembuh. Dan dia kemudian mengangkat tangannya. Oh, dia tadinya gak bisa mengangkat tangan, sekarang sudah bisa mengangkat tangan. Saya percaya. Dia berkata, saya bertanya, siapa yang menyembuhkan kau? Yesus. Haleluya. Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita, Tuhan mau pakai kita untuk menjadi saluran berkat, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Karena Yesus pergi ke surga, dia beri kuasa, dia delegasikan misinya kepada kita, yaitu untuk melakukan pekerjaannya. Ya, kita bisa melakukan pekerjaannya kita dengan memberitakan Injil, dengan meletakkan tangan kepada orang yang sakit, dengan mengajarkan firman Tuhan kepadanya, dengan bersaksi. Maka ketika orang mendengar kesaksian, timbul iman. Kalau kita bersaksi tentang menceritakan kesembuhan, maka orang itu punya iman untuk disembuhkan. Maka ketika kita letakkan tangannya, kita percaya bahwa tangan kita punya kuasa. Oh, lewat tangan ini Tuhan pakai untuk menyalurkan berkat bagi orang lain, sehingga orang lain boleh dibebaskan, dilepaskan, dan disembuhkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kalau engkau datang dengan sakit penyakit, ada kabar baik bahwa Yesus menyembuhkan. Alkitab berkata Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dahulu dia menyembuhkan, sekarang dia menyembuhkan, dan di hari yang akan datang dia menyembuhkan. Oleh sebab itu, hari ini kau yang sakit, ayo bangkitkan imanmu bahwa Yesus mau menyembuhkan kau, Yesus mau memulihkan engkau, Yesus mau memulihkan keadaanmu di dalam nama Yesus. Dan hari ini saya mau berdoa biar kuasa Tuhan hadir di rumahmu, dimanapun kau berada, biar kuasa kesembuhan itu mengalir, engkau disembuhkan, engkau dipulihkan di dalam nama Yesus. Oleh sebab itu saudara sekalian, terus ikuti program ini, sehingga saudara akan diajarkan tentang Kristus penyembuh, sehingga engkau saudara boleh mengalami kesembuhan demi kesembuhan. Oleh sebab itu, terus